teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan 4 anggota yaitu saya Zahra Julia Sartika, Saya Khairunnisa Takiyah. Saya Muhammad Fadil Arianto. Dan saya Erika Nisa Putri. Kami akan menjelaskan mind mapping mengenai materi berpikir yang meliputi berpikir matematis, berpikir induktif, dan studi kasus tentang berpikir induktif. Jadi, mari kita simak video berikut. Berpikir adalah suatu keaktifan manusia dengan mengelola informasi dalam memori untuk membentuk konsep, lambang, bernalar, berpikir secara kritis, dan membacakan suatu masalah. Berpikir matematis adalah kemampuan dalam menggunakan penalaran untuk berpikir secara rasional, mengkaji fenomena yang ada, dan menyusunnya secara prosedural matematika, serta kemampuan mengkomunikasikan gagasan. Selanjutnya, terdapat 3 jenis berpikir matematis, yaitu berpikir induktif, berpikir reduktif, dan berpikir abduktif. Berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus. Berpikir reduktif yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum ke kasus khusus. Dan yang terakhir, berpikir aduktif yaitu membuat dugaan berdasarkan kemungkinan terbaik. Dari ketiga jenis tersebut, kita akan lebih fokus pada berpikir induktif. Berpikir induktif adalah kemampuan untuk membuat kesimpulan umum dengan menghubungkan fakta-fakta atau pernyataan khusus melalui pengamatan atau premis khusus. Lalu, dalam berpikir induktif terdapat kerangka atau metode, yaitu pertama, melihat situasi atau fakta-fakta khusus. Kedua, kita dapat mengenali pola dari fakta-fakta yang ada. Ketiga, kita bisa mengembangkan hipotesis dari pola-pola yang sudah kita temukan. Keempat, kita dapat membuat kesimpulan umum dari fakta, pola, dan juga hipotesis yang sudah kita temukan. Berikut ilustrasi berpikir induktif. Terdapat fakta-fakta khusus terhadap bangun datar seperti persegi memiliki 4 sisi, trapesio memiliki 4 sisi, segitiga memiliki 3 sisi, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa setiap bangun datar pasti memiliki sisi. Baik teman-teman, jadi itu peta konsep yang kami buat dimulai dari menjelaskan pengertian berpikir, berpikir matematis, lalu berpikir induktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus berpikir induktif. Kasus pada deret bilangan ganjil. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan khusus, yaitu menuliskan bilangan ganjil pertama, yakni 1, dan beberapa bilangan ganjil setelahnya, yaitu 3, 5, 7, 9. Step selanjutnya adalah pengenalan pola. Dari pengamatan khusus terhadap deret bilangan tersebut, dapat dilihat bahwa pola pertama, bilangan ganjil bertambah dengan selisih 2 antara satu suku dengan suku berikutnya. Kemudian, deret tersebut dimulai dengan angka 1 dan setiap angka setelahnya adalah angka ganjil. Tahap selanjutnya adalah hipotesis atau dugaan. Setelah mengetahui pola, maka dapat dibuat dugaan atau hipotesisnya, yakni angka ganjil untuk bilangan ke-6, 7, dan 8 yaitu 11 untuk bilangan ke-6, 13 untuk bilangan ke-7, dan 15 untuk bilangan ke-8. Setelah melakukan pengamatan khusus, pengenalan pola, dan melakukan hipotesis, maka ditariklah suatu kesimpulan umum, yaitu bahwa bilangan ganjil ke n dapat ditulis sebagai rumus AN sama dengan 2N dikurang 1.
Kesimpulan ini merupakan ada hasil dari proses berpikir secara induktif. Untuk menyatakan kesimpulan umum dari rumus tersebut benar atau tidaknya, maka perlu adanya verifikasi. Sebagai contoh, di sini kita mencari suku ketiga, di mana n sama dengan 3, AH3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. Maka terbukti bahwa bilangan ganjil suku ketiga adalah 5. Begitu pula untuk n sama dengan 5, n sama dengan 6, dan n sama dengan 8. Jika verifikasi ini terbukti benar adanya, maka kesimpulan umum yang dihasilkan pun benar.